Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan mari kita berdoa Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas kesempatan pemberian kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, biar Engkau jamah hati kami ya Bapa, dan Tuhan Kau binasa dosa-dosa kami ya Bapa, bagi kami berbuat sengaja maupun tak sengaja Tuhan, dan kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, dan berikan keyakinanmu ya Bapa. Dan Tuhan, setiap masa-masa di dalam ya Bapa yang ingin mencoba untuk mengganggu ibadah kami ya Bapa, beri tolong pergi dan nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Dan Tuhan, dan selama ibadah ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu ya Bapa, dan apa dengan membalas ya Bapa, setiap kebaikan-Mu ya Bapa, saya dengan menyenangkan. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, peluklah hati
dan juga dapat menyenangkan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami bukan hanya menyembah-Mu ya Bapa, melainkan kami juga mau memuji kemuliaan-Mu, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan hanya di nama Yesus kami siap untuk percaya kepada-Mu. Haleluya, amin. Ada sukacita hari ini? Mari kita bersukacita dengan Tuhan dan biarlah kita berikan sejarah. Chỉ là mi anh ta cho
Kudus. Ambil alih dari pertengahan sampai selesainya ibadah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Allah bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Dengan ya. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Ini hao. Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Cảm ơn Chúa và con anh chị với lại chiều kinh phải báo rồi. Ya, kita akan langsung saja buka Alkitab kita dari Lukas. Đang mai từ này sẽ cái bữa chiều của mình. Lukas pasal 5 Tới mục tiêu tới chặt chít và câu chặt chít cả. Lukas pasal 5 ayat 17. Lukas pasal 5 ayat 17. Ayat 17 sampai ayat 26. Ya, saya akan baca ayat-ayat ini. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 saya akan baca. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ikuti dalam hati. Judul perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Bữa chiều của mình tới mục tiêu tới chặt chít cả nó. Thì mục tiêu của kita cái tham thu với năng để số quý họ tới chặt chít sang Israel này cả. Uji chít ya số bài cài nè, cũng qua cái bán sai lớn cho tao hiểu có bài thiền. In năng si to Galilea cái yêu chim có nghĩa năng India cả Jerusalem. Xem cái phòng về này cái cho cái điều y ủ tiền uy năng perak. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Nếu ủ qua cái năng cưng trực cái tham phụ với năng có thể không tên gọi y năng hay kiểu chế năng tự giả sâu bằng gọi giả sâu thảo tôi rồi. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Inang một cái kia thì khởi đi người có giả sâu sinh viên hộ rồi năng inang tại khi chúng ta thiện thì cái tập nó tiêu inang bằng nó giả sâu cái thầu cho chia có cái không cho cái. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya sau phải cái inang cái của cái sinh y cái là nhà dia cái chuối thì trên sơ miền điều. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dia có bài Parisai đúng coi là ngày sinh lai ăn thì suy ta và chỉ cái năng mẹ xanh si chế năng si tiang upian buang yang tang cái chuối cho mak xanh kaki dia. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Tapi ya so với trái năng cái sinh hoạt, ya so cái năng ta, cái sinh lai có sự cái. Tetapi supaya kamu tahu, ayat 23 ya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Cái trái chỉ cái yêu cầu là tao là cái chuối已经赦免了阿西塔，都摆起来呀。Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah
tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 有時候佢能夠呢，佢會在自己啲兒子，有自己關好望嘅咪，能夠做，比如講自己貪富嘅那個，佢白起來，驚條佢嘅鋪驚等佢來。 Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. 嗰個時間呢度白起來，當然係頭先講呢度佢嘅鋪。 yang tenlai kami longyo dikasih. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Kalau kau nak ngomong si hok kimio, ngomong si longyo sen, inan pun hok kian kita kian kita ukoi kio saya kuang kimio ada di. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu topik. Yang kita menang kita mulai yaitu iman yang dahsyat. Apa itu iman yang dahsyat? Lanjut. Iman yang dahsyat itu adalah iman yang bukan biasa-biasa saja. Iman yang dahsyat itu adalah iman yang melebihi daripada rata-rata. Iman yang dahsyat itu adalah iman yang melebihi daripada standar atau normal. Mengapa kita perlu memiliki iman yang dahsyat? Karena di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah-tengah kondisi yang sedang dialami secara global hari ini, maka yang dibutuhkan bagi kita adalah iman yang dahsyat. 因为这种嘅情形，这个病毒嘅情形啊，这个困擾咱大家咱嘅生活，咱這種需要政府嘅信息。Sekarang kita bertanya seperti apa yang iman dahsyat itu? 那這種咱來想，啊是咱問問啊，是咪該即有這政府嘅信息？ Dari pembacaan kita hari ini kita bisa melihat hal yang pertama bahwa iman yang dahsyat itu adalah memiliki antusias untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayat 18 tadi dikatakan di situ, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Jadi kisah ini cerita tentang ketika Yesus di suatu tempat, lalu kemudian orang banyak datang untuk melihat Yesus dari dekat, ingin mengenal Yesus dari dekat. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak ini, firman Tuhan katakan bahwa ada beberapa orang yang datang kepada Tuhan dengan mengusung seorang yang lumpuh. Itu mengatakan bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus ini mereka membawa satu beban. Beban yang mereka bawa itu adalah bahwa seorang lumpuh yang harus mereka usung untuk dibawa kepada Yesus. Tapi rupa-rupanya keadaan tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Mereka membayangkan bahwa hanya bertemu dengan Yesus saja itu bisa mereka lakukan dengan gampang. Tetapi ketika mereka dekat dengan Yesus, mereka
sudah mau sampai di hadapan Yesus, mereka melihat ada banyak orang di sekeliling Yesus. Inang mereka itu kau yang kedua ada cuman lau cai Yesus. Sehingga itu menghalangi langkah mereka untuk bisa bertemu dengan Yesus. Musinan kak coy, itu orang inang itu mau ya soalnya. Tetapi apakah keadaan itu membuat mereka kemudian tawar hati atau membuat mereka putus asa? Tapi anehnya coy kan waktu Yesus mengisikan apakah inang putar panci kasihnya si orang soalnya. Firman Tuhan hari ini memberikan satu kesaksian bahwa mereka tidak mengenal putus asa. Mereka tetap mengusung orang lumpuh itu untuk mereka bawa di hadapan Tuhan Yesus. Ya saya kira juga kita inang bopang sih. Aneh orang kok inang wasu jika dengan kejenan tu ya sosial. Inilah yang disebut dengan iman yang dahsyat. Aneh kan kita cengkok. Artinya apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun persoalan, mereka punya iman bahwa hanya Yesus yang sanggup melepaskan beban dan pergumulan mereka. Orang itu usia mereka ialah sini kan kau nana yang tahu kau banyak dia. Ini manusia uji kayak cengkok sensita orang manusia saya tahu ya semua cengkok. Orang-orang pengusung orang lumpuh ini mereka tetap berjalan dan berusaha untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Sisi kayak ini kayak tanpa nana inan koi cai na musi culio ya so upian koi koi ya taisi. Inilah iman yang dahsyat. Aneh musi saya tua kayak sisi. Iman yang dahsyat artinya kita bisa menerobos setiap tantangan di dalam kehidupan iman kita. 在過先先路是但係難會嘅創貴學在滿堆嘅大字標嘅數。 Kita tidak pernah mengenal putus asa. 但pakar jadi nasuwa kasih panci. Karena pengharapan kita ada di dalam Yesus. 因為那係希望是多嘅數嚟嘅。 Dan Yesus yang kita tempatkan pengharapan kita itu dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. 因為耶穌從來唔把可能失望過。 Iman yang dahsyat ada rasa antusias dari dalam diri kita untuk selalu bertemu dengan Tuhan dan mencari Tuhan. 即係我係先啦，可能我嚟並唔知計嘅愛點點都冇耶穌。 Ada seorang bapak suatu saat hari Minggu pada waktu itu saya diminta pelayanan di satu gereja. Một cái tí siêu na, một cái mới bay trên thì thọ này sơ cơ ít cái cao với lại bay học sai. Jadi pas saya sampai di tempat pelayanan itu, bapak ini saya sudah kenal baik juga. Bapak ini datang mengantar istrinya. Yang jika tí xuống thì那cái một sơ cơ cao bị người gì can, thì chỉ cái tí siêu kiểu gì bộ phải nói. Dia bawa mengantar istrinya pakai celana pendek, lalu kemudian saya dekati dulu ya. Thành to khổ kiểu gì bộ theo một sự cái gì này. Lalu kemudian saya bertanya, loh, bapak pakai celana pendek apa enggak itu ibadah? Theo một sự cho nên tí siêu nó thành to khổ, nó sẽ là kiểu cái vai chủ. Dia bilang, Pak biar itu aja, saya tidak ada waktu. Đi trên tí siêu cái cảm xúc là một sự là có cái bộ họ chủ họ cái vai chủ họ qua họ xì cả. Alasannya tidak ada waktu. Cái một tôi được đã họ xì cả. Saya banyak sibuk. Qua trên trời thang người. Jadi saya bilang begini, Pak, Bapak sadar enggak satu hari itu 24 jam Tuhan berikan. Kalau Tuhan ambil semua waktu yang Tuhan berikan kepada Bapak, pokoknya Bapak sakit, apakah Bapak masih bisa berkata bahwa saya tidak ada waktu? Một sơ lục cả trên tí siêu là người ta nước thì phải ở nếu coi ở lý bạc là năng cái sen họ là chỉ chập xì điểm sen. Kalau năng cái sen cái xì căn cả năng được điều họ kita năng mò xì là hami đấy. Asli itu kok xì căn phải. Saya bilang bagaimana kalau umpamanya Bapak berdoa sama Tuhan lalu Tuhan bilang, wah bawa waktu loh.
是必须嘛，搞这种渠道的时间了，细感tak哦，我无时间啊。Saya tak ada waktu, saya harus urus orang seluruh dunia loh. 要可比，假如细tak哦，我无時間，我點係要你我自己嘅人， Terus dia bilang, ya doakan saya Pak. 因為自己是感覺哦，那buat apa？ Dari sini saya melihat bahwa Bapak ini bukan iman yang dahsyat yang dimiliki, tapi iman kerupuk. 我只計總會嘅見證啊，或者啊，牧師會嘅弟兄啊，只計信心啊，唔是啊，這個信心，tapi信心有比那個。 Loh Pak, pada iman kerupuk, apalagi itu? Ya kan? Tahu iman kerupuk itu? Kalau kerupuk itu masuk angin, melempem dia. Udah nggak enak dia. Kalau yang kita mau menjadi asli kayak itu na kelompok esensi, kelompok esensi kita ini kalau pakai di bawah memang di bawah ini masih ada. Tantangan pekerjaan itu bisa menghalangi langkah orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini kan kayaknya bawah kasih karena aku yang sak yang nak itu saya kasih. Tapi pernahkah kita bertanya kalau umpamanya Tuhan bilang saya sibuk lalu kemudian beberapa jam nafas ini berhenti, Tuhan hentikan, kita mungkin apa? Asli tangan surat usia benar. Saya nggak tahu apa ya semua sikap lah. Kalau kayak chuang kuina dia kuah kayak sih kuah kayak cengkeh macam sini kayak hoax. Saya percaya tidak secara kebetulan keadaan saat ini di tengah pandemi ini terjadi. Saya percaya pasti ada rencana Tuhan. 那先生啊，集中擴散那種病毒的時間啊，那先生啊有生嘅安排。 Setiap saya berdoa Tuhan selalu ingatkan saya bahwa inilah masa-masa pemurnian. 牧師特別禱告呢，伊有時的生嘅啊，只係時間啦，有時間未出去。 Hanya orang-orang yang punya iman yang dahsyat, yang sesungguhnya yang akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. 有時一個人點解有真大信心，只係有變到生嘅頭先，就應該好。 Gereja bisa penuh dengan orang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. 可能家庭裏邊有變真做一啲這個。 Tetapi pertanyaannya adalah apakah di gereja itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang dahsyat? 有時單單係這個，我家庭裏邊有全部是係這個係什麼事咯？ Selama ibadah online kita bisa cek seberapa banyak yang ikut ibadah online itu di jam ibadah yang sama. Online ketahuan di situ. 咱嘅拜主online嘅時間，咱有變做啦，有約在咱對多好嘅時間落嘅拜主。 Kan ada jemaat yang cerita sama saya, dia bilang ini di tempat lain. Ada yang hanya sekedar nonton. Jadi kayak nonton YouTube atau video di HP biasa begitu, bukan mengikuti ibadahnya, tapi nonton YouTube. 有人聽咱啊，伊唔是對敬拜主，tapi kita推電會或者咱個電會biasa推 YouTube 嘅。 Sekali lagi saya mau katakan jemaat yang dikasih Tuhan ini adalah waktunya pemurnian. 咱係有時嘅拜嘅，你哋明白？ Oleh sebab 嘅 itu, 時間有時係聖潔嘅時間。 oleh sebab itu mari kita memiliki iman yang dahsyat. 你哋咱呢種嘅時間有時係有時係真大事實。 Kita bangun roh kita untuk terus menyala-nyala dan kita hidup di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. 咱哋係點嚟學習。 Hal yang kedua ada iman yang dahsyat itu adalah dikatakan di sini saya berikan poin yang kedua menerobos tantangan. 我認為呢，有時單單係衝過一所個節奏嘅。 Di dalam ayat yang ke-19 saya baca di sini, karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap
rumah. Perhatikan baik-baik kalimat yang berkata, naiklah mereka ke atap rumah. Tôi câu chặt tôi ý chia sẻ là in với in năng vô kiêm chỉ cờ in năng bẹt khi chú tên khi cơ áp dụng tên nó hay trái là itu istilah bẹt khi cơ áp dụng. Jadi karena begitu banyaknya orang sehingga orang-orang yang mengusung orang lumpuh ini menjadi menghalangi mereka untuk dekat dengan Yesus, maka mereka tidak putus asa. Lusita sisi kailan na suijan nan ten cho inang bopiang langsung yang itu langsung tapi inang bopang sih. Mereka melakukan hal yang tidak biasa. Inang cho yang ini kakek sih bopang yang biasa. Makanya saya katakan tadi, perhatikan kalimat yang berkata, naiklah mereka ke atap rumah. Lusita nan poin tadi kita saya kata inang kakek apa ten. Itu bukan hal yang biasa. Aneh komen si hengsio kailan cho sih. Betul, Bapak Ibu dan Saudara? Iya apa yang bicara? Betul? Iya apa? Mereka naik ke atap, kata firman Tuhan. Saya kayak nanta ipek dia apa itu? Artinya apa? Mereka menerobos tantangan yang ada di depan mereka. Ipek ini seharusnya inan songkue inan sococa inan mereka. Itu membuktikan bahwa iman mereka bukanlah iman yang biasa-biasa saja. Aneh kan harus kayak ceng minta inan ceng kuai. Karena mereka mengimani bahwa kesembuhan hanya bisa terjadi ketika orang lumpuh ini datang kepada Yesus. 因為這些呢會在只係探訪嘅呢會得嘅地方，不是除了給佢耶穌來耶穌。 Itu sebabnya mereka berani menerobos tantangan itu. 如是伊能有出世，講係事實，伊能只愛白嘅出定，只愛聰慧，伊能所作嘅代志。 Itu sebabnya mereka berani melakukan hal yang tidak biasa. 如是出世講，伊能只做出一啲平時無安講嘅代志。 Mereka naik ke atap itu lalu kemudian membongkar atap itu. Artinya mereka melakukan hal yang luar biasa untuk bertemu dengan Yesus. Itu membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang dahsyat. Hal-hal yang luar biasa akan kita kerjakan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena Tuhan memilih kita, menetapkan kita bukan biasa-biasa saja. Kalau kita percaya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan menetapkan kita untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Nah kalau ketika kita menjadi kepala berarti kita akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Kalau naik bahkan Yesus katakan kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Dan kapan itu bisa terjadi? Ketika kita bisa menerobos setiap tantangan dalam hidup kita. Mungkin di antara kita ada tantangan di dalam keluarga. Mungkin kita di rumah mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, tetapi tidak disukai dengan anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Mungkin kita mau pakai rumah kita untuk cepat KKA, tetapi tidak disetujui oleh orang tua kita atau saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Itu adalah tantangan bagi kita. Hari ini saya mau katakan kepada kita, mari kita terus. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau percaya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Ada seorang ibu untuk pergi ke gereja saja
dia harus pergi ke tempat temannya untuk ganti pakaian. Karena dari rumah dia hanya pakai pakaian biasa supaya suaminya tidak curiga bahwa dia akan pergi ke gereja. Tetapi hari demi hari dia tetap hadapi tantangan itu. Sambil berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa supaya suaminya dijamah oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi 3 tahun kemudian, suaminya bersama dengan dia datang kepada Tuhan. Tantangan, pergumulan, persoalan hidup bagi kita orang percaya itu biasa. Tetapi yang penting itu adalah kalau kita memiliki iman yang dahsyat, maka apapun yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Yang percaya katakan amin. Kalau saya nggak nangkep, si kami ke挑战，然后si kami ke接着屁股该saya nggak nangkep. Karena Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. 因为现在感恩呢，是哈咪代志都好，我有变化，因为不是依靠我这个人。 Dan Yakobus berkata bahwa orang yang berbahagia itu adalah, perhatikan baik-baik, orang yang bertahan di dalam pencobaan. Yakobus dia memang, saya kira kita cekai uhokenan si inang upiang tahan ikan cita. Kata bertahan di situ bukan berarti kita pasif atau tidak berbuat apa-apa. Jika upiang itu wenan si tanah bocor sini. Tapi kata bertahan di situ adalah bahwa kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa setiap perkara yang kita hadapi pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jika upian kayak seluruh kita, nang siang kita usai siohungan, si kami untuk kami baik, nang upian itu sengkok, sengkok siapa baik. Seperti seorang perempuan yang pendarahan, ketika datang kepada Yesus karena begitu banyak orang, lalu kemudian dia katakan, asal kujamah saja jubahnya. Kak, saya kini kue kayak cerita saya kayak tahu jadi semua panah. Isi mulai balik asal aku pengen mau ya so kayak sabu ya pak. Iman yang seperti ini yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Lusi cium saya kok masih saya pengen nonton saya kok. Lalu berikutnya adalah apa dampaknya ketika kita memiliki iman yang dahsyat? Kalau nak uji kayak cengkuah kayak sing, nak oi teknik kayak kasih tak oi murid kami bikin. Dampaknya luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nak sok biasa cengkuah. Yang pertama, ketika kita memiliki iman yang dahsyat, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah bahwa kita akan mengalami pemulihan. Nah, kalau boleh sing kau setel sih, orang kayak saya nang tek sebab tek ini. Ayat 20 firman Tuhan katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tôi chỉ chặt chặt cái này là Yesus,因为Yesus会给人改信心啊，Yesus给人的弟兄啊，那个所以已经是女了。 Jadi ketika orang-orang banyak itu mereka naik ke atas atap dan membongkar atap itu, kemudian Yesus melihat hal itu, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. 因为人被提出的那个铁人害怕，耶稣推的这个人做不明白。 按你过来信息那个罪真是
Apa artinya kalimat yang disampaikan oleh Yesus? Artinya ketika orang lumpuh ini, ketika orang-orang yang mengusung orang lumpuh ini memiliki iman yang dahsyat, maka hidup mereka dipulihkan. Orang lumpuh ini bukan hanya lumpuh secara fisik, tetapi dia lumpuh secara rohani. Maka ketika dia datang kepada Yesus, ketika dia dituntun bertemu dengan Yesus, melihat perbuatan mereka yang begitu luar biasa itu, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Artinya pemulihan secara total dialami dalam hidupnya. Hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Hubungannya dengan masa-masa lalunya itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang dahsyat, maka pemulihan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kalau nak ucap puasin sin orang semua pasti terjadi. Kalau ada keluarga kita yang hari ini belum dipulihkan oleh Tuhan, miliki iman yang dahsyat. Kalau kau yang ucap ini mau tek saya kayak ini, tek saya kayak tek you, kalau ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Tuhan, kita hanya berdoa mungkin sekali sehari selama ini. Sekarang berdoa sepanjang hari untuk orang ini. Yang dijamin kalau kau benar naik cincin lah, nak kayak itu lah, nak yang punya tahu kau, ibu ini kau bisa sentuh. 從其實見啦，係真係我先先，那你直接交啲會員報告。Bagaimana saya mau berdoa? Saya sibuk. Kalau sepanjang hari suruh berdoa terus. Yang saya bersibuk. Kau yang bersibuk. Kau jangan會員報告，kau tadi masih dia做干，kau tadi masih干會做。Tuhan tambah waktu 1 hari pun 100 jam, kita masih tetap sibuk terus kurang waktu. Di sana kayak cuma orang jadi taruh cepet yang cengeng lah. Kita bisa berdoa di dalam roh. Ketika kita mengendarai kendaraan, ketika kita sedang melakukan sesuatu, roh kita harus terus kontak dengan Tuhan. Bawa orang-orang yang kita kasihi, yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Amin. Tahu kau di situ, aneh kita joget di mereka. Bukan kau cokan lah, kau saya lu sita enang kali lain kasih tahu kau. Lại quý năng chỉ sau qua buổi thì sẽ sinh chủ với năng báo cáo lại qua年năng cứ xây rồi điều xây lại chủ mùi. Nanti Lose yang ajarin berdoa dalam roh itu seperti apa ya? Ya Lose ya. Karena kalau saya sampaikan sekarang nggak bisa sebentar. Kata ini karena cho những người hiện năng cái lên lại kasih báo cáo. Karena Allah itu adalah roh. Ingin năng cái xây chủ si lên. Maka kita harus berhubungan dengan Allah yang roh dengan roh. Amin. Amin. Nah ai kasih của thầy con đi năng si tiêu anh năng cái lên kasih cái lên chiều yang makanya firman Tuhan katakan sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Lu sih kasih cái uang này năng này em phải lên này em phải cái jadi. Itu sebabnya kita tidak ada keteraturan waktu untuk berdoa. Gak ada, kita tidak mengenal 4 waktu, 3 waktu. Kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Amin. Lu sih ta trước sẽ đang một cái có thể là có thì ai ta cho cái tàu cao chắc sẽ cho tàu cao gì, tapi si ham si kanan tàu sẽ dapat ini, ini cái lên cả, xây cái lên sih. Yang kedua, dampak ketika kita memiliki iman yang dahsyat adalah bahwa Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Yang kedua tadi, dampaknya. Bởi vì cái này một bên của chúng ta, tuy năng cái xe qua,
那普遍龙优胜。 Ayat 25 dan 26 dikatakan di situ, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Kemudian ayat 26, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tôi phải xin căn đi năng mẹ thì là tôi năng cầu tranh rồi đi năng đồ hiểu đi cái thô hiểu kiện đi năng cái lại xóa lông hiểu sen đi năng phòng công năng khởi đầu cũng sự kỳ妙cả lại lông hiểu sen đi năng ta đi năng cũng tranh kia đi ta giá trị cũng sẽ thôi điều chưa sang nó kỳ妙. Jadi ketika kita memiliki iman yang dahsyat, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Kalau orang tua sih sebenarnya saya Bahkan bukan hanya berhenti lewat hidup kita, tetapi orang-orang di sekitar kita akan memuliakan Tuhan yang percaya kepada kami. Amin. Kita sih orang sewa, tapi orang sewa pasti kayak bagaimana so接触 dengan inang thôi được saya gitu. Karena firman Tuhan dikatakan bukan hanya orang lumpuh itu yang memuliakan Tuhan, tetapi orang banyak itu mereka memuliakan Tuhan. Mereka takjub, mereka melihat perbuatan Allah yang begitu ajaib itu. 因为下边就是下边下那不是个探访的那龙游生的，tapi itu thôi di那不是龙游生。 Jadi keadaan hari-hari ini yang sedang kita alami ini membuat kita harus memiliki iman yang dahsyat. 其中讲的生活时间，有这个改善的时间，那个生活，那是在有这个政府是实际有给龙游生。 Kita sudah berpikir Tanjung Pinang sudah zona hijau, sudah aman. 那是嘛，这个有来已经是平安了，也那已经好很多了。 Tiba-tiba kemarin ada berita lagi, 3 orang di dalam kapsul. 我我的增加生在要出去，然后给三万毛钱嘛，我说。 Nah, saya percaya bahwa di balik ini semua ada rencana Tuhan. 那你爱相信呐，按你放谁来放在一起，谁不应该安排？ Karena Tuhan berdaulat di atas segala-galanya. 因为谁有了谁掌管全部发生到这天的。 Tahukah dengan pandemi ini teknologi canggih, ya, harta kekayaan, jabatan apapun tidak ada yang bisa menghentikan. 那个要在那发生的病毒的时候，ที่小之中正或者那机器的物件，还是那环境，还是那总统，还是咩，无变那外国这代志。 Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah berdaulat. 即该意思，即该唔该就是那咱所敬拜的神，以全部去掌管。 Tiongkok, Amerika, Jerman yang hebat teknologinya, ahli semua dokternya, nggak ada yang bisa menghentikan. 呢種佢喺政府嘅國嘅，或者係當局啊，誒美國啊，啲能夠變我哋。 Artinya kalau Tuhan mengerjakan sesuatu atas seizin Tuhan, karena Tuhan mau melakukan apa yang menjadi rencananya atas hidup manusia, maka tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa menghentikan. 因為那佢覺得那個身高愛做事好意思，服侍到自己誒，咱個身體。 Sampai akhirnya身有啲嘅安排到嘅個，自己誒我自己愛知道唔變嘅。 sampai akhirnya semua orang berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. 到教會啦，自己誒咱廣播嘅呢個事，愛來可樂，來榮耀， Milikilah iman yang dahsyat. 咱個啲嘅政府嘅事。 Tuhan Yesus memberkati. 耶穌作工大佬，阿門。 Amin. Kita beri mulia bagi Tuhan. Amin.
Referensinya saja, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Artinya kita bikin Dalam pujian ini kita angkat di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar kita berkata menyenangkan. Kita sungguh-sungguh mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya dengan memiliki iman yang dahsyat. Mari kita senangkan hati Tuhan. Seberapa banyak kita yang bergumul masalah iman kita. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini mengingatkan kita. Di tengah keadaan ini mari kita memiliki iman yang dahsyat. Iman yang dahsyat itu salah satu cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau mengalami terobosan-terobosan baru terjadi dalam hidup kita, mari kita memiliki iman yang dahsyat. Seberapa kita yang mau mengalami terobosan baru dalam hidup kita, dalam keluarga kita, mari angkat tangan kita. Gak usah lihat kiri kananmu, angkat tanganmu. Kalau engkau mengharapkan terjadi terobosan di dalam pekerjaanmu, engkau yang saat ini mungkin sakit, engkau rindu supaya terjadi terobosan di dalam kehidupan oleh penyakit, Tuhan dipermuliakan. Angkat tanganmu. Kita mau berdoa untuk saudara. Kalau engkau punya iman yang dahsyat hari ini, engkau akan mengalami terobosan itu dalam hidup. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah terobosan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
setiap kami, tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu saat ini, aku melepaskan terobosan-terobosan yang baru itu, yang dari Allah akan dialami setiap kami yang mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengklaim saat ini bahwa terobosan di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kesehatan kami, di dalam pelayanan kami akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib. Maka segala sesuatu yang mustahil bagi dunia ini, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang Allah kerjakan dalam hidup kami. Kami akan terheran-heran melihat betapa dahsyatnya Allah yang telah mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah di dalam Tuhan Yesus, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang susah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mereka sudah menerima, haleluya, penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama Tuhan buat firman, mengelaikan kebenaran firman dalam hati kami. Biarlah ketika kami pulang, apapun yang kami alami dalam hidup kami, kami memiliki iman yang dahsyat. Kami punya antusias untuk hidup di dalam Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala dan kami hidup melayani Tuhan. Haleluya. Kami akan menerobos setiap tantangan di depan kami, karena kami tahu tangan Tuhan yang berperan bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Engkau Tuhan melakukan peneguhan firman-Mu, dan kami percaya Bapa, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapan di kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya, mari kita katakan amin. Terima kasih Pak Baba atas penyampaian firman-Nya. Kami sudah memberkati. Dan sekarang tiba saatnya kita memberi persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan dalam persembahan kita serahkan kepada Allah.
Haleluya. Silakan. Ya, Bapak Ibu, kita dengarkan sedikit pengumumannya. Ya, di tempat ini Bapak Ibu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis kita ada doa syafaat di tempat ini, atau nanti akan disesuaikan masing-masing. Bisa di rumah kalau kondisi cuaca tidak memungkinkan. Ya, doa masing-masing di rumah juga bisa pukul 3.30 tiap hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, yang tidak memungkinkan untuk datang ke tempat ini boleh ambil waktunya di rumah. Nah, untuk hari Jumat, Sabtu dan Minggu seperti hari ini kita mengambil doa puasa jam 3.30. Kita rasakan dalam 2 bulan ini kita konsisten berdoa dan doa puasa. Kita melihat ada banyak campur tangan Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Ada yang mengalami kesembuhan, ada yang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Bahkan anak muda kita yang mengalami kebaikan Tuhan, yang bertemu dengan Tuhan. Jangan mau bersaksi, gemetar katanya kalau banyak orang yang mengalami Tuhan, yang memulihkan hatinya, yang memulihkan gambaran Allah dalam dirinya, sehingga masa mudanya tidak seperti sebelumnya lagi. Kalau sebelumnya dia banyak mengamun, dia selalu kemasukan roh jahat, selalu kemasukan hantu, orang mati, tapi sekarang dia berubah. Ya, hidup anak-anak muda juga di tempat ini, puji Tuhan, mereka dipenuhi oleh Roh. Semua anak kebaikan Tuhan. Mari bagi yang berumah tangga, ya, kita yang sudah berusia, jangan ketinggalan. Amin. Ambil bagian. Jika Bapak Ibu rindu untuk berdoa bagi bangsa, bagi kota kita, boleh datang ke tempat ini, boleh hubungi saya atau hubungi Andre. Ya, terima kasih juga ya, Ari Elizabeth juga sudah mulai ikut ya akhir-akhir ini ikut di dalam doa puasa. Doa puasa itu mendatangkan puasa. Kami berdoa di tempat ini, tapi Bapak Ibu harus bekerja sama untuk mengalami satu perubahan. Kami menopang Bapak Ibu dengan doa kami, tapi Bapak Ibu juga harus berjalan melangkah dalam kebenaran firman Allah, berubah dan semakin dikuduskan. Dua pihak saling bekerja sama agar kita semua mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau bukan kita yang mengusahakan kesejahteraan kota ini, lantas siapa lagi? Kalau bukan kita, ya, saya undang dengan kasih Kristus Bapak Ibu untuk menyediakan waktu. Oh, saya tidak bisa jaga suami, jaga cucu, jaga anak. Boleh ambil waktu di rumah, tapi konfirmasi ke kami agar kita nanti bersama-sama berdoa. Kita akan sebutkan juga nama Bapak Ibu yang ambil bagian, dan kita bersatu di dalam roh berdoa peperangan agar program perlindungan Tuhan juga nyata bagi kita. Ya, biasa di rumah itu kami selalu tahu ada Pak Ahok, ada Ibu Eni Risa, ya, ada selalu bersama-sama kita. Mau berdoa? Puji Tuhan, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi dan siang hari ini dengan kasih Kristus dan Emmanuel untuk bisa memberkati. Kami memuji kebesaran. Kebesaran
Kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, karena kami boleh mengalami kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu. Kami diberkati dengan pujian penyembahan, terlebih lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami terus belajar untuk memiliki iman yang dahsyat, yang akan terus kami miliki dalam hidup kami, sampai Tuhan mengangkat kami di dalam Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat Tuhan, Engkau sertai, lindungi, jagai mereka. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah Tuhan segala pekerjaan usaha yang dikerjakan, yang Engkau percayakan bagi jemaat-Mu di sepanjang minggu ini, Tuhan, Engkau membuat berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, ada campur tangan Tuhan, ada mukjizat yang Allah kerjakan di sana, yang membuat mereka terheran-heran melihat perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan mereka, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati pelayanan ini. Engkau Tuhan akan lipat gandakan jiwa-jiwa di tempat ini. Engkau melihat hati-hati yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk menangisi kota ini, untuk menangisi daerah ini Tuhan. Oh haleluya, Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu yang berdoa kepadamu. Dan kami berdoa bahwa pelayanan ini akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Allah akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib di tempat ini. Pelipatan dan jiwa-jiwa akan terjadi di tempat ini, dan semakin akan terjadi pemurnian di tempat ini. Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan terus berduyun-duyun datang di tempat ini. Berkati hamba-Mu Ibu Analika yang Engkau percayakan melayani di tempat ini. Berkati seluruh tim yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Pemakaian akan semakin hari semakin luar biasa di dalam kehidupan mereka. Engkau sertai mereka dengan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran di dalam pelayanan di tempat ini. Dan gereja ini, pelayanan ini akan berdampak bagi kota ini. Kami berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, biarlah lawatan-Mu terjadi. Oh, kuasa-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami sampai di kota kami ini, sehingga penuaian terjadi, penuaian besar terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, karena lawatan Allah sedang terjadi di tempat ini, di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya bahwa ada rencana Allah yang akan Allah kerjakan di balik segala peristiwa pandemi COVID-19 ini. Sampai nama-Mu dipermuliakan. Kami akan melihat bahwa akan semakin banyak penuaian terjadi. Akan banyak orang yang datang kepada Tuhan. Dengan pandemi ini mereka akan mencari Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, atas seizin-Mu Tuhan, Engkau menghentikan pandemi ini. Tapi kalau Tuhan melihat bahwa pekerjaan belum selesai melalui pandemi ini, kami rindu bahwa Tuhan akan semakin Engkau nyatakan, dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan saudara-saudara mulai pada saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita, orang yang percaya kepada-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya kita katakan